Nusa Dua, kawasan elit pariwisata Bali. Di samping tersedia fasilitas mewah hotel berbintang di tepi pantai pasir putih yang indah, turis yang hadir di sini juga dimanjakan dengan objek wisata religi berupa 5 rumah ibadah di komplek Puja Mandala. Salah satunya adalah Masjid Agung Ibnu Battuta. Ya, Masjid Agung Ibnu Battuta. Siapa sebenarnya sosok Ibnu Battuta yang dijadikan label masjid di Nusa Dua ini? Inilah yang akan dicoba diulas pada kesempatan ini. Ibnu Battuta merupakan pengembara terbesar yang mampu menyaingi Marco Polo dan Columbus. Latar belakang Ibnu Battuta jauh berbeda. Bila mana Marco Polo sebagai pedagang dan Columbus sebagai petualang sejati, maka Ibnu Battuta adalah seorang teolog, sastrawan sekaligus cendekiawan yang humanis. Ketangguhan Ibnu Battuta mampu mengalahkan keduanya. Berpetualang, berbisnis, mencari ilmu, sekaligus mengembara demi siar Islam. Inilah kata yang pas dalam menggambarkan sosok Ibnu Battuta. Ia telah mengimplementasikan seruan Rasulullah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ia memahami budaya lokal dan mencatatnya di berbagai belahan dunia. Ibnu Battuta telah berhasil menjelajahi 3 benua, mulai dari Afrika Utara, Afrika Barat, Eropa Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah, India, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Perjalanan panjang dan pengembaraannya mengenai dunia itu mencapai 120.000 km, 44 negara, termasuk negeri Nusantara, selama kurang lebih 30 tahun dalam kehidupannya. Lahir pada tahun 1304 di Tangier, Maroko, Ibnu Battuta adalah seorang sarjana muslim yang berasal dari keluarga ahli hukum. Sejak kecil, ia dididik dalam tradisi Islam dan hukum Maliki. Namun hasratnya terhadap petualangan mendorongnya untuk menjelajah dunia yang lebih luas. Pada usia 21 tahun, ia memulai perjalanan pertamanya. Perjalanan pertamanya dilakukan melalui Afrika Utara, dari Maroko menuju Mesir, Suriah, dan akhirnya tiba di kota Makkah. Selama di tanah suci Makkah, ia mengenal manusia dari aneka latar belakang sejarah dan budaya yang beragam. Namun keragaman budaya itu disatukan dalam satu semangat menegakkan dinul Islam melalui ibadah haji. Sesungguhnya orang Islam sudah keliling dunia, di antaranya adalah Ibnu Battuta. Dari Maroko dia naik kapal laut ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, baru dia pergi. Kenapa? Belakangan baru diketahui ternyata pusat dunia ini adalah Makkah. Tanah suci memang merupakan pusat jagat raya, tempat di mana seluruh manusia dari segala penjuru bumi menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji. Di samping sebagai ibadah mahdhoh, haji adalah sebuah perjalanan wisata rohani. Melalui ibadah haji itulah kita belajar tentang arti kemanusiaan manusia yang sesungguhnya. Belajar manusia yang memiliki pluralitas budaya, yang butuh mengenal dan bekerja sama satu sama yang lain, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Melalui pengalaman ibadah haji itulah Ibnu Battuta timbul motivasinya untuk mengelilingi dunia, untuk belajar dan mengenal peradaban. Dari tanah suci, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya ke Persia, Irak, dan wilayah Asia Tengah. Selama perjalanannya, Ibnu Battuta menyaksikan keindahan peradaban Islam di Timur Tengah, keagungan dinasti Delhi di India, dan keajaiban kota suci Makkah. Pengalamannya bertemu para ulama, penguasa, dan pedagang memberi perspektif mendalam tentang keberagaman dunia Islam. Perjalanan kedua Ibnu Battuta membawanya ke Timur Laut, Asia Tenggara, dan akhirnya Nusantara. Salah satu tempat
ia kunjungi adalah Samudra Pasai di Sumatera, yang pada waktu itu dikenal sebagai pusat perdagangan dan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Ditulis dalam buku biografi, dalam buku perjalanannya berjudul Rihlah Ibnu Battuta, perjalanan Ibnu Battuta. Saya sampai ke sebuah negeri, rajanya memakai jubah, ulamanya memakai jubah, mereka menunggang gajah. Saya dijamu dengan makanan-makanan yang mewah. Negeri itu bernama Sumatera. Di sini, Ibnu Battuta bertemu dengan Sultan Malik Al-Zahir dan memuji kerajaan ini sebagai salah satu wilayah yang paling islami di seluruh Asia Tenggara. Samudra Pasai menjadi pintu masuk penyebaran Islam di Nusantara, dengan Ibnu Battuta yang membawa kisah kekuasaan Islam di wilayah yang jauh ini kepada dunia Islam lainnya. Dalam catatannya, Ibnu Battuta menggambarkan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan maritim yang dinamis dan sangat islami. Ia memuji kehadiran Sultan Malik Al-Zahir, peran para ulama, serta keislaman masyarakat setempat yang teguh. Perjalanan ke Nusantara menunjukkan bahwa wilayah ini telah menjadi bagian dari jaringan dunia Islam yang luas, meskipun berada di ujung timur dunia Muslim. Tidak terhenti di Nusantara, Ibnu Battuta kemudian melanjutkan perjalanannya ke Cina, bertemu dengan para pejabat dinasti Yuan, dan menyaksikan keindahan serta kemajuan teknologi bangsa Tiongkok. Setelah menghabiskan waktu di sana, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Maroko. Namun alih-alih berhenti, ia terus berkelana hingga mencapai wilayah Malik di Afrika Barat, memperluas cakrawala tentang keberagaman Islam di benua tersebut. Dalam perjalanannya melalui darat dan laut itu, tentu Ibnu Battuta menghadapi banyak tantangan. Di antaranya adalah cuaca tak bersahabat, wabah penyakit, ancaman begal sampai kepada perang saudara. Dalam menghindari risiko petualangannya ini, seringkali ia bersama musafir lain yang tengah melakukan misinya. Ibnu Battuta tidak hanya seorang petualang, tetapi juga seorang saksi peradaban. Jejak pengembaraannya adalah bukti bahwa perjalanan bisa menjadi alat untuk memahami, menghubungkan, dan menyatukan perbedaan budaya dalam harmoni. Ibnu Battuta menjadi petualang Muslim sejati abad ke-14. Pertama, ia adalah peziarah yang berhubungan dengan derap langkah para mukminin yang alim menuju tempat-tempat suci di Mekah dan Madinah, paling sedikit 4 kali selama pengembaraannya melakukan ibadah haji. Kedua, ia dikenal sebagai pengikut sufi yang taat, berkelana menuju pertapaan para aulia untuk menerima berkah dan makrifat mereka. Dan yang ketiga adalah ia seorang ahli hukum Islam yang haus memburu pengetahuan, gemar bergaul, dan terus mencari teman cendekiawan di kota-kota besar, pusat jantung Islam. Keempat, ia terpelajar sekaligus petualang berwawasan luas, mencari keramah tamahan, kehormatan sebagai pribadi bersahaja. Ibnu Battuta adalah pengembara yang telah memperkenalkan jendela Islam, negeri Nusantara, dan memberikan referensi yang penting di bidang pariwisata. Sejauh manapun aku berkelana, selalu ada sesuatu yang mengingatkan aku bahwa dunia ini adalah satu, dan kita semua hanyalah pelancong di dalamnya, kata Ibnu Battuta dalam catatannya yang termuat dalam buku Rihlah Ibnu Battuta.